Pernah nggak sih kamu sadar kalau banyak pria zaman sekarang bahkan nggak tahu rasanya COLE tanpa nonton BOKEP? Seolah dua hal ini adalah satu paket wajib, kayak kopi harus pakai gula. Padahal justru disinilah masalah diam-diam mulai terbentuk. Dan yang menarik, ini bukan soal moral, ini soal cara kerja otak. Dengerin baik-baik. Tubuh manusia punya dorongan seksual, itu normal, sangat normal. Bahkan itu tanda hormon kamu bekerja dengan sehat. Jadi masturbasi sendiri bukanlah musuh. Yang sering terjadi adalah stimulusnya. Karena COLE itu aktivitas tubuh, tapi BOKEP itu bombardir untuk otak. Pornografi modern bukan sekedar gambar atau video, itu algoritma. Dirancang supaya kamu terus klik, terus mencari, terus penasaran. Satu video belum cukup, selalu ada yang lebih baru, lebih ekstrim, lebih cepat memicu dopamin. Dan dopamin itu hormon kemenangan. Biasanya keluar saat kamu mencapai sesuatu seperti olahraga, kerja keras, mencapai target hidup. Tapi saat nonton BOKEP, otak dapat hadiah besar tanpa usaha apapun cuy. Bayangkan, menang lomba tanpa pernah latihan. Awalnya terasa menyenangkan, lama-lama otak jadi bingung. Standar kesenangan naik, hal sederhana mulai terasa hambar. Ngobrol sama orang terasa kurang menarik. Motivasi turun tanpa alasan yang jelas. Bahkan kepercayaan diri bisa ikut terkikis. Bukan karena kamu lemah, tapi karena otakmu kebanyakan gula dopamin. Inilah kenapa penting memisahkan antara COLE dan nonton BOKEP. Ketika seseorang melakukannya tanpa pornografi, otak kembali memakai imajinasi alami. Ritmenya lebih pelan, lebih realistis, tidak dipaksa menerima ratusan rangsangan dalam beberapa menit. Efeknya beda cuy. Dopamin tetap keluar tapi stabil, tidak meledak lalu jatuh drastis. Ibaratnya seperti makan nasi rumahan dibanding junk food setiap hari. Sama-sama kenyang tapi dampaknya jauh berbeda. Dan ada satu hal yang jarang dibahas. Saat kamu selalu butuh layar untuk terangsang, perlahan kendali berpindah. Bukan kamu yang memilih, kebiasaan yang memilihkan. Scrolling jadi pemicu, bosan sedikit buka, sepi sedikit buka, stres sedikit buka. Tanpa sadar, otak belajar bahwa pelarian tercepat adalah layar HP. Padahal otak manusia tidak pernah dirancang menerima ribuan stimulus seksual dalam satu malam. Ketika mulai memisahkan keduanya, banyak orang mengalami perubahan yang mengejutkan. Fokus lebih tajam, energi lebih stabil, interaksi sosial terasa lebih hidup, dan yang paling terasa, pikiran jadi lebih tenang. Bukan karena tiba-tiba hidup sempurna, tapi karena sistem reward otak kembali normal. Itu bukan tentang menjadi suci, ini tentang menjadi sadar. Karena dunia digital hari ini terlalu pintar memanfaatkan kelemahan manusia. Dan kedewasaan bukan berarti menolak dorongan alami, tapi memahami kapan tubuh butuh pelepasan dan kapan otak sedang dimanipulasi. Kadang perubahan besar bukan dimulai dari keputusan besar, tapi dari keputusan kecil yang sederhana. Mengambil kembali kendali atas apa yang kamu konsumsi, bahkan saat tidak ada orang lain yang melihat. Karena pada akhirnya kekuatan seseorang pria bukan diukur dari seberapa sering dia mencari sensasi cepat, tapi dari seberapa mampu dia mengendalikan diri sendiri. Tetap semangat, King!